Selamat pagi para penonton, kembali lagi bersama saya Bribka Andi di Sikepo, Satuan Lalu Lintas Kendal Podcast. Salam presisi, salam sigap, Polantas hadir. Pada kesempatan yang baik ini, kami kedatangan bintang tamu, narasumber kembali di kesempatan yang istimewa ini dengan Bapak Diploma Adi dari Nasmoko Semarang ya Bapak, ya, Nasmoko Toyota Semarang. Sehat Bapak? Siap. Alhamdulillah. Salam sehat Pak. Ya. Pada kesempatan yang baik ini kita izin menyampaikan Pak, jadi program Sikepo ini tujuannya adalah mengedukasi masyarakat Bapak. Ya, khususnya pada musim kali ini menghadapi musim penghujan Bapak. Banyak genangan air di mana-mana. Khususnya Semarang sering Pak ya, banjir. Apalagi musim rob juga di Pantura Kendal kemarin sempat Bapak selama beberapa jam tertahan oleh banjir. Betul. Untuk itu bagaimana Pak kiat-kiat trik dan tips bagi masyarakat khususnya penonton Sikepo ini agar aman saat berkendara saat musim hujan terutama Bapak? Oke. Silakan. Baik, terima kasih Pak Andi. Ya. Selamat pagi juga. Salam sehat, salam presisi ya. Untuk Sikepo mania ya. Apa namanya Pak? Sikepo lovers. Sikepo lovers boleh Pak ya. Oke. Jadi kalau kita menindaklanjuti dari kondisi terakhir kita cuaca di akhir-akhir ini, memang curah hujan di Semarang, Pantura khususnya luar biasa Pak curah hujannya, sehingga potensi terhadap genangan dan banjir, kita bilang banjir karena atas di atas genangan kan, betul, itu memang cukup tinggi, betul. Ya, sehingga apabila kita berkendara ya, memang saat kondisi seperti ini memang rawan bahaya sekali. Betul. Pak. Ya. Pada prinsipnya untuk kendaraan-kendaraan untuk yang ada di Indonesia memang tidak dirancang untuk banjir Pak. Banjir. Ya, tidak didesain untuk menghadapi banjir ya. Didesain khusus untuk banjir. Iya. Memang sudah dilengkapi dengan komponen-komponen yang meminimalisir apabila terjadi genangan banjir itu terjadi. Tetap aman, cuma itu memang ada beberapa kriteria yang memang harus kita penuhi. Oh, seperti itu. Betul, ya Pak. Ya. Jadi walaupun sudah dilengkapi seperti itu, tetap kita ingat Pak, ini mobil bukan kapal. Oh, gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah genangannya yang pertama sudah dilihat cukup tinggi, kita harus mempunyai beberapa sudut pandang ya. Jadi saat kita tiba-tiba menemui genangan atau banjir, kita lihat genangan. Genangan itu sifatnya kan tingginya setinggi apa. Siap. Jadi kita harus melihat mobil apa yang kita pakai. Ya, jadi karena kita tahu mobil yang kita pakai apakah memiliki ground clearance atau kita sebut ketinggian ya. Ground clearance itu diukur dari dasar roda atau lantai sampai dengan batas tertinggi dari kendaraan kita. Biasanya sih bodi mobil tersebut ya. Biasa di bawah pintu gitu ya. Betul ya. Betul. Semakin tinggi ground clearance-nya, otomatis genangannya juga harus kita perhitungkan. Betul. Ya. Apalagi untuk mobil-mobil tipe sedan, mini untuk yang mobil-mobil kecil, nah itu tentunya lebih waspada. Resikonya lebih tinggi apabila melewati genangan air. Tentunya juga korelasinya dengan keamanan saat berlalu lintas Bapak. Betul. Di jalan tol biasa kecepatan tinggi, biasa menghadapi aquaplane harus lebih berhati-hati seperti itu. Ya. Kemudian Bapak, yang kami ingin tanyakan juga mungkin sebagai informasi kepada penonton Sikepo ini, kemudian ketika mobil atau kendaraan yang kita naiki sudah masuk di genangan air, apa seharusnya yang harus dilakukan Bapak? Nah, seperti itu. Kadang-kadang kan genangan kita sudah terlanjur tidak bisa hindari. Betul. Pertama tadi Pak, kita ukur dulu kalau memangnya dia memang masih di batas ground clearance kita, atau misalnya ground clearance itu paling aman ya kita ambil setengah ban lah. Betul. Di bawah setengah ban. Itu misalnya terpaksa kita harus lalui. Yang pertama, kalau untuk mobil-mobil yang bertipe matic ataupun manual, pastikan kita masukkan ke gigi rendah Pak. Gigi paling rendah. Gigi paling rendah untuk menghindari mobil itu kurang power ya. Betul. Dan kita memang mendapatkan torsi yang tinggi. Torsi ya, tinggi. Sehingga otomatis RPM dia naik akan naik. Dan betul RPM jaga.
Jangan sampai dia terlalu tinggi juga ya, siap. atau terlalu rendah juga. Paling tidak sekitar 1.500 sampai 2.000 rpm lah kita jaga seperti itu. Yang kedua, lebih aman kalau kita matikan AC, Pak. Oh, seperti itu. Betul, terutama sedan ya. Itu kita lebih baik matikan AC karena apa? Fan yang ada di AC ini otomatis dia akan berputar terus ya saat tidak ada AC, dan itu akan memicu air yang ada di bawah itu terhisap. Kalau sedan kebanyakan di depan, bawah ya Pak ya, menghadap ke bawah ya. Dan yang paling bahaya adalah saat itu terhisap, air itu akan masuk ke sistem sirkulasi udara mesin ya, sehingga terjadi namanya water hammer atau air yang harusnya masuk ke udara murni jadi air, terisap air yang terjadi water hammer ya, otomatis mesin jadi kerusakan parah Pak di situ. Betul. Turun mesin dan lain sebagainya, akhirnya seperti itu. Atau juga kalau dengan genangan yang cukup tinggi, komponen-komponen yang lain juga akan terkena imbas. Di samping kelistrikan tadi ya. Ketika air sudah masuk semua ya Pak. Betul ya, itu sudah di angka di atas itu ya, di atas batas maksimal. Ya. Air itu akan, karena air itu bukan air tenang Pak biasanya. Betul. Pasti ada gelombangnya ya. Iya. Dia akan naik secara tiba-tiba. Apalagi berlawanan arah dengan truk dan lain-lain. Bila kita ada lawan lagi gitu ya, akan timbul gelombang baru. Itu naiknya akan lebih tinggi kayak ombak gitu ya. Itu juga akan berpotensi akan menggeser kendaraan kita ke sisi yang lain. Betul. Itu berbahaya. Berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita berkendara usahakan jalan lurus saja. Lurus. Ya. Karena apa? Potensinya kita nggak akan pernah tahu di depan itu ada lubang, ada parit, ada gundukan dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu. Gitu. Ada median jalan. Paling aman apa ya? Paling aman kita ambil di tengah, kita lurus saja gitu. Siap. Dan jaga kecepatan kendaraan. Makanya kita tadi masuk ke gigi paling rendah tadi, 1 atau low gitu ya, untuk di Matic. Mobil Matic ya Pak. Kemudian untuk manual. Sama gigi 1 atau gigi 2 maksimal seperti itu. Harus disesuaikan torsinya. Sehingga yang bisa kita lakukan untuk dalam kondisi banjir itu kan hanya meminimalisir sesuatu yang terjadi lebih buruk Pak. Betul. Nah itu ketika air masuk ke dalam mesin Pak ya, seperti itu. Karena memang sebisa mungkin kalau yang namanya banjir kalau bisa ya hindari, jangan ditabrak. Tapi kan ya itu tadi, kita kalau sudah terlanjur bagaimana? Iya. Kemudian Pak Adi, ketika seumpama saya pun, ketika sudah masuk, saya perkirakan itu mobil sudah aman. Ternyata sampai tengah jalan mobil saya mogok juga. Apa yang harus saya lakukan? Apa langsung ke bengkel atau bagaimana? Atau tetap saya tepikan untuk air biar turun lalu kita start atau bagaimana? Untuk perawatan selanjutnya Bapak. Betul Pak. Sebetulnya saat terjadi, misal kita sudah berhasil melewati genangan, ada 2 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau memang mobil ternyata masih bisa hidup. Kalau masih bisa hidup dan ternyata seakan-akan tidak terjadi apa-apa, ya, segera kalau saya sarankan yang pertama, segera cuci mobilnya Pak. Dicuci ya, Pak. Terutama di bagian kolong-kolong dan sebagainya. Betul. Tujuannya apa? Siapa tahu saat terjadi genangan itu kan banyak sesuatu yang nyangkut, air masuk, air kotor masuk, tercampur masuk ke bagian-bagian kolong mobil dan sebagainya, komponen setidaknya tidak sampai mengendap terlalu lama untuk menghindari korosif dan sebagainya. Betul. Ya. Korosif di bodi kendaraan tersebut ya. Maupun komponen lain Pak, misalnya terjadi di transmisi dan sebagainya. Apalagi masuk ke elektrikal Pak ya. Betul sekali. Yang kedua, kalau memang sudah dilakukan itu, segera kalau masih hidup, periksakan ke bengkel terdekat. Betul. Ya, akan kita periksa. Yang pertama komponen kaki-kaki aman tidak, rem, siapa tahu sudah termasuk air atau tidak. Lalu komponen-komponen engine, mesin. Termasuk yang bisa kita lakukan sendiri adalah kita cek untuk komponen seperti oli Pak. Oli mesin kita cek dari dipstick oli ya. Potensi tercampur nggak? Oh gitu ya. Bisa jadi kan ada air yang hanya masuk ke itu. Memang oli, ya. Lebih baik dengan setelah dilakukan cuci ya kita minta bantuan ke bengkel terdekat ya, nanti bisa ke Toyota atau ke merek yang lain ya, atau ke bengkel yang lain untuk melakukan pemeriksaan awal Pak. Biar didiagnosa, dikeringkan, didiagnosa dan lain sebagainya, sehingga untuk mencegah potensi yang selanjutnya bisa diketahui lebih dini Pak. Betul. Ya, potensi-potensi ini, sehingga yang ini harusnya nggak rusak karena nggak langsung dikeringkan, tiba-tiba jadi short, konslet dan sebagainya. Atau komponen-komponen yang harusnya bisa segera dibersihkan sehingga tidak terjadi kerusakan lebih fatal, itu bisa diganti, diantisipasi sejak dini. Betul. Atau misalnya ternyata air sudah terlanjur masuk ke
sistem diferensial atau gardan atau ke transmisi misalnya udah tercampur itu kan bahaya. Lebih bahaya lagi, Pak. Ya, makanya diketahui dari dini, bisa dilakukan penggantian oli lebih awal ya dan sebagainya, sehingga kerusakan yang mayor nanti bisa terdeteksi dari awal, Pak, terhindarkan kan seperti itu. Ya. Begitu. Jadi untuk para penonton si kepo, ya, tip dan trik dari Pak Adi tadi dari Nasmoko Semarang sudah disampaikan. Jadi sebisa mungkin yang pertama hindari genangan air yang terlalu berlebih. Ya, kita bisa lihat dari sudut pandang apabila sudah melebihi bodi mobil bisa dihindari, lebih baik dihindari. Kalaupun dipaksakan dan sudah terlanjur masuk dan apalagi sampai beresiko mesin mati, segera tepikan kendaraan. Yang pertama bisa, kalau bisa masih bisa di starter, silahkan segera cuci mobil Anda dan periksakan ke bengkel terdekat. Seperti itu, Bapak. Itu. Cuma catatannya, Pak, maaf, kalau tadi masih bisa jalan artinya belum sampai pernah mati ya. Betul. Mesinnya. Tapi kalau sudah pernah mati, sebisa mungkin jangan di starter dulu. Oh gitu ya, Pak. Betul. Biarkan air di tempat yang kering, jangan di starter dulu. Betul. Karena potensi saat dia mogok itu mesti ada sebabnya. Betul. Kemasukan air dan sebagainya. Nah itu kalau dia sudah terlanjur dia pernah mati mesinnya, ya sudah biarkan di situ. Paling aman adalah kita lepas main aki, Pak. Betul. Ya, itu untuk menghindari short circuit yang ada di kelistrikan ya, jaringan, Pak ya. Betul. Dan yang kedua, jangan sekali-kali kita menstarter mobil itu, karena kita nggak pernah tahu di dalamnya itu ada namanya, ada air dan sebagainya. Itu potensi rusaknya bisa jadi bukan karena pas banjir tapi pasca banjir. Pasca banjir ya, Pak. Karena masih ada sisa-sisa air di dalam. Seperti itu. Itu lebih baik itu dikeringkan dulu sampai memang kondisinya, termasuk hasilnya. Biasanya kita pakai remote misalnya, mungkin alangkah baiknya nanti kita kunci manual dulu, Pak. Kalau misalnya kita harus mengamankan, meninggalkan mobilnya di situ. Betul. Dan kalau memang benar-benar mogok, salah satunya saran saya sih baiknya di towing, Pak. Ditowing bawa ke bengkel, itu lebih aman, ya. Nah, itu lebih minta bantuan derek ya, derek towing kita dibawa ke bengkel terdekat untuk diperiksa. Jadi jangan dipaksakan untuk kita lakukan coba-coba sendiri start dan sebagainya. Karena yang sering terjadi adalah sebetulnya mobil itu rusaknya tidak parah. Siap. Karena kita start ternyata di dalamnya ada endapan air semakin parah. Semakin parah. Ya, di situ. Jika dia mogoknya hanya karena perlu pengeringan, malah jadi harus bongkar komponen yang lain. Ya. Ini mumpung kesempatan bagus untuk para penonton ya, khususnya untuk pengguna pabrikan Toyota. Mumpung ada Pak Adi di sini, beliau dari Nasmoko Semarang, mungkin ada informasi Bapak apabila terjadi mogok atau apa khususnya untuk pabrikan Toyota. Siap. Mungkin bisa menghubungi towing atau apa layanan. Saya kira ada layanan keliling, Pak ya, untuk bengkel keliling, Bapak. Ya, mungkin bisa untuk menghubungi ke kantor atau ke nomor layanan berapa, Bapak? Silakan. Jadi kalau memang terjadi hal sedemikian, silakan hubungi di kami di Nasmoko Pemuda. Kami ada layanan namanya Nasmoko Emergency Assistant ya. Bisa dihubungi di nomor 081 325 729000 ya, 081 325 729000. Jadi nanti kami akan bantu ya bagaimana, tapi juga biasanya ya yang terjadi ya karena keterbatasan kondisi, kalau saat terjadi banjir dan kondisi ya di luar dugaan itu, phone yang masuk kami itu banyak sekali dari waktu yang sama, Pak. Dari berbagai merek, berbagai macam-macam, Pak. Ya. Jadi ya itu mohon maaf dari Toyota Nasmoko juga melayani juga seumpama emergensi. Toyota saja, Pak. Oh, Toyota saja. Seperti itu. Ya. Jadi jumlahnya kadang-kadang dalam waktu yang bersamaan itu permintaan akan layanan menangani banjir luar biasa. Baik towing maupun bengkel keliling. Betul, ya. Jadi kalau towing nanti bisa Bapak Ibu bisa menghubungi bantuan towing terdekat ya, misalnya di Astrawet atau di towing yang lain, Pak. Betul. Silakan nanti bisa hubungi ke call center kami di Nasmoko Emergency Assistant. Ya. Baik, tentunya Pak Adi terima kasih sekali informasinya berguna sekali bagi para penonton si kepo ini, Satuan Lalu Lintas Kendal Podcast, tentunya dalam menghadapi musim ekstrim penghujan ini, Bapak. Tentunya apabila tidak diantisipasi sejak dini, terjadi mogok di jalan, akhirnya berimbas pada dampak kepadatan lalu lintas yang ada di jalan. Betul, Bapak. Terima kasih Pak Adi sebagai bahan edukasi dan informasi kepada masyarakat, khususnya penonton si kepo. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kesempatan baiknya. Terima kasih, Pak. Baik, para penonton,
demikian bincang-bincang kami dengan Pak Diploma Adi dari perwakilan dari Nasmoko Pemuda Semarang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para penonton Si Kepo. Terima kasih, salam presisi, salam sigap, Polantas hadir.